Halo semuanya, hari ini kita masih ada nih di materi leasing dan hari ini kita akan bahas yaitu problem 6. Nah, satu problem aja nih, problem 6. Dan tapi di problem 6 ini kita akan membahas leasing tapi kayaknya ini menggunakan bargain purchase option. Jadi kalau kalian ingat gitu ya, minggu lalu kan kita bahasnya itu guaranteed dan unguaranteed residual value kan, nilai sisa yang dijaminkan dan tidak. Tapi kalau hari ini kita lebih akan fokus kepada bukan nilai sisa yang dijaminkan, tapi ini adalah leasingnya ada bargain purchase option, yang dimana maksudnya kalau kalian ingat bargain purchase option tuh bisa dibilang kayak ada opsi pembelian. Jadi barang atau bukan barang, aset leasing ini setelah selesai masa leasingnya ini, si leasing ini bisa langsung buat beli aja, buat langsung dibayar, ditebus dengan harga tertentu kayak gitu. Jadi kepunyaan si leasing itu. Makanya ada bargain purchase option gitu. Oke. Ini adalah problem 6, jadi kita langsung baca aja. Soalnya ya, di sini kita akan membicarakan Sherlock Co. Berdiri sejak tahun 1960 dan merupakan sebuah perusahaan penjual alat-alat detektif nasional. Penjualan yang meningkat membuat Sherlock Co. memutuskan untuk mengakuisisi sebuah kendaraan yang akan digunakan untuk mengirim produk-produk milik Sherlock Co. Kendaraan ini disewa dari sebuah perusahaan bernama Watson Co. Oke, di sini jadi kita tahu nih leasingnya itu adalah Sherlock Co. Sedangkan leasornya di sini adalah Watson Co. Oke. Dalam perjanjian sewa ini, Sherlock Co. diwajibkan untuk membayar sebesar 25.000 untuk 3 tahun. Belum termasuk executory cost sebesar 5.000. Pembayaran pertama kali dilaksanakan pada 1 Januari 2022. Implicit rate-nya yang berlaku adalah 10%. Oke, di sini 10%. Oke, terus di sini tadi Sherlock diwajibkan membayar 25.000 untuk 3 tahun, belum termasuk. Oke, karena belum termasuk, jadi harga sewanya anggap aja 25.000. Lalu incremental ini, dia ingat implicit rate itu punya lessor dan ini punya leasing. Oke. Incremental rate-nya itu adalah sebesar 12%. Di mana Sherlock mengetahui rate dari Watson. Oke, di sini jadi si Sherlock tahu nih implicit rate-nya berapa. Pada akhir masa, Sherlock memiliki opsi untuk membeli kendaraan dengan nilai 7.000. Kendaraan memiliki umur manfaat 5 tahun dan disusutkan dengan metode garis lurus. Sherlock menggunakan opsi pembelian pada akhir masa sewa pembiayaan. Oke, jadi di sini kelihatan ya dari adanya opsi pembelian. Itu berarti ada bargain purchase option. Oke, kita udah tulis semua nih yang diketahui. Oh ya, ada catatan tambahan yaitu di sini umur. Umur kendaraannya dikasih tahu kan, umur kendaraannya itu adalah 5 tahun. Karena ini nanti juga cukup penting sih buat nanti perhitungan depresiasi. Karena kalau kalian ingat, aku pernah singgung juga di minggu lalu, kalau misalkan depresiasi minggu lalu, kalau kalian ingat kan, kita pakai jumlah sewanya. Maksudnya jumlah masa leasingnya. Karena kita leasing misalkan 3 tahun, ya berarti langsung bagi 3. Sedangkan kalau udah ada bargain purchase option kan, berarti anggapannya perusahaan udah siap nih, mau kemungkinan besar, ada kemungkinan sangat besar, kalau misalkan si pihak leasing tuh selesai udah leasingnya, dia langsung mau bayarin aja deh buat pihak leasing, jadi aktifannya dibeli kayak gitu. Nah, karena kayak gitu, jadi nanti si pihak leasingnya itu bisa depresiasi menggunakan umur dari si aset tetap itu sendiri, bukan lagi menggunakan jumlah masa leasing yang kayak pertemuan sebelumnya, tapi menggunakan bener-bener umur aset itu berapa sih kayak gitu. Oke, di sini umurnya 5 tahun. Lalu kalau udah kita langsung masuk aja ke ini ya, apa namanya perhitungannya. Di sini lisi PV of lease payment. Di sini adalah 25.000, ambil dari sini. Terus untuk cari PV-nya lagi-lagi aku masih pakai cara aja, tapi sebenarnya ini seenaknya kalian aja. Dan ini kita lihat, si Sherlock kok kan sebagai Lizzie tahu nih mengetahui rate Watson, berarti pakai implicit rate bisa. Dan kita lihat implicit rate sama incremental ternyata masih kecilan implicit rate kan. Berarti rate-nya di sini kita ambil yang implicit. And then MPR-nya adalah ini, sana angsuran. Ingat ya, MPR itu adalah jumlah berapa banyak sekali dibayar tuh berapa kali. Sorry. NPR itu adalah jumlah berapa kali dia bayar. NPR itu berapa kali dia bayar, berarti 3 kali.
Terus kalau PMT baru nih berapa sekali dia bayar tuh berapa? Dulu kan 25.000. Bukan dibayar sih. Iya bisa dibilang sekali dia angsur itu sebenarnya nilainya berapa sih kan 25.000 kan untuk sewanya aja. Lalu fair value-nya 0 dan di sini awal atau akhir periode tahu. Di sini tanggal 1 Januari berarti di awal berarti 1. Oke. Dapat, jangan lupa ini di minus biar plus. Oke, dapatlah 68 sekian. Lalu kalau pertemuan sebelumnya kita lagi ngomong granted atau ungranted, tapi kalau di sini adalah kita ngomongnya PV of BPO. BPO itu adalah bargain purchase option. Oke, di sini karena kan kita tahu nih Sherlock menggunakan opsi pembelian pada akhir masa sewa pembiayaan bisa opsi nih senilai 7.000. Berarti 7.000 ini. Jadi kita sekarang juga harus hitung PV-nya 7.000 ini kalau present value itu berapa sih? Karena kan ini maksudnya pada saat mungkin pada setelah pembelian 3 tahun kemudian gitu kan. Kita harus bayar 7.000, tapi kalau present value-nya itu berapa sih kayak gitu. Makanya ini kita harus hitung juga. Oke, ambil dari implicit rate, NPL-nya 3, PMT-nya 0 karena dia cuma sekali bayar doang, kita pakai fair value dan terakhir 1 karena awal. Oke, dapat deh 5529,20. Lalu ini dijumlahin. Dapat ini adalah total lease liability. Oke, dapat 73, sekian. Sekarang kita langsung bikin aja tabel amortisasinya ya, Sherlock. Udah gitu di sini ada list amortization schedule. Berapa persen? Kita pakai implicit rate 10%. Oke, lalu di sini ada annuity basis. Nah, ini kenapa annuity basis? Karena kan dia pada awal tahun ya, awal periode gitu 1 Januari. Kalau misalkan kalian nanti mungkin di soal ternyata mungkin 31 Januari gitu kan. Berarti kan itu nanti pakainya ordinary. Jadi nanti diganti nih annuity ordinary basis gitu. Karena ini pakainya awal jadi di sini tulisannya due basis. Oke? Terus di sini kita masukin karena di sini nggak ada tulisan nilainya dijaminkan kan, karena kan dia lebih fokus pada si bargain purchase option. Jadi di sini kita bikin ungranted. Ungranted residual residual value. Oke. Lalu setelahnya kita bikin bagan kayak biasa, ada debt, terus ada annual list payment. Oke, terus di sini ada executory, terus cost, terus juga ada interest expense. Di sininya 10%, terus di sini adalah reduction tulis. Dan di sini ada carry value of list. Oke, kayak gini. Oh, ini salah di sini. Oke. Habis itu nanti aja aku rapin ininya. Yang penting date-nya adalah kita mulai dari 1 Januari 2022. 2022, terus ini 1 Januari 2022 juga. Karena kan ini buat carrying value-nya yang ini. Round. Bisa nggak? Nah. Oke, lalu nah ini kan buat pembayaran pertama. Terus 01/01/2023 ini pembayaran kedua 01/2024 dan terakhir ini adalah buat si bargain purchase-nya harusnya. Coba kita buat. Annual biasanya kita bayar itu adalah ada bilang berapa? 25.000 tapi belum termasuk executory cost 5.000 jadi 30.000. 5.000 terus awal 0 terus ini adalah pengurangan
Ini kurang sama ini. Oke, lalu ini nanti dikali sama ini interestnya. Jangan lupa dikunci. Udah gitu. Ini. Ininya sama. Ini nanti senilai CV of BPO-nya 7.000. Oke, ininya 0 karena udah nggak ada kos apa-apa. Ini di copy. Oke, di sini ada 0,49. Jadi ya udahlah ya. Oke, anggap aja nggak ada. Jadi, walaupun ini nanti berantakan, ya udah, bentar. Kita rapikan aja. Reduction to list. Oke, current value of this. Oke. Kayak gini. Udah selesai, berarti kan ini 0 nih. Pokoknya ini sebenarnya sama kayak tahun lalu, sama kayak pertemuan lalu aja yang 30.000 ini, terus eksekutorinya berapa. Jangan lupa ini interest expense-nya dikali sama carrying value ini ya, dikali jumlah interest expense-nya. Ini juga sama dikali sama ini. Yang ini juga sama dikali sama ini. Terus ininya selalu selisih dari 3 ini. Oke, selisih dari 3 ini. Dan khusus yang terakhir ini adalah dari BPO-nya, karena sebenarnya si leasingnya ini sebenarnya udah berhenti di sini. Ini cuma tambahan untuk pembayaran dari bargain purchase option. Ya, sama kayak pertemuan sebelumnya, kalau yang di endingnya itu buat nilai sisa kalau dijaminkan gitu. Oke, berarti ini sudah selesai buat bagian tabel amortisasinya. Sekarang kita udah bisa masuk untuk ke bagian lessor. Oke. Ini aku bikin tabelnya asal dulu aja, belum aku rapiin. Oke, sekarang kita masuk ke lessor. Nah, untuk lessor itu sebenarnya sama aja, ada PV of receipt. Oke, senilai dari 25.000 ini aja. Terus ininya adalah PV-nya adalah rate-nya dari emang implicit rate punya dia. Lalu MPR-nya 3, terus PMT-nya ini fair value-nya 0, terus di sininya 1 karena awal. Oke, jangan lupa ini diminusin. Terus untuk PV of BPO sebesar 7.000 sama juga. Oke, ini sama deh PV-nya. Rate-nya adalah 10%. Terus MPR-nya 3, PMT-nya 0 karena kan nggak ada, tapi fair value-nya yang diisi 7.000. Terus di sini adalah 1 karena dia awal. Oke, di sini. Oke, ternyata nilainya sama nih kayak yang si ini. Siapa namanya sama kayak punya si DC. Oke, jadi ya udah. Kita bikin aja. Di sini Watson Co. Terus di sini ada this amortization schedule. Berapa persen kita tulis di sini? Oke, yang implicit rate 10%, terus annuity due basis ungranted residual value. Terus di sininya ini sama aja, jadi aku copy paste dulu aja. Oke, ini receipt. Oke, executive cost, expense sama. Oke. Lalu untuk date-nya juga sebenarnya sama sih. 01/01/2022. Ini buat awal penyerahan, terus ini adalah pembayaran pertama, pembayaran kedua, pembayaran ketiga, dan ini adalah buat bayar atau kita terima pembayaran buat si bargain purchase option-nya. Oke. Harusnya ini juga nilainya sama. Kita copy paste saja. Nah, ini awal.
Carrying value-nya juga sama. Sorry, ini. Jangan lupa round. Oke. Tapi nanti kalau di ujian mungkin kalian kayak harus lihat dulu ya. Apakah dia minta pembulatannya berapa. Kalau misalkan dia bilang pembulatan kesatuan terdekat, ya berarti kalian harus bulatin semua. Kayak gitu. Kalau misalkan dia bilang pembulatan 2 angka, ya 2 angka. Tapi kalau misalnya dia nggak bilang apa-apa, kalian pembulatan kesatuan terdekat aja ya. Biar nggak koma-koma, biar nggak jelek gitu loh angkanya. Biar kalian juga ngitungnya lebih gampang. Gitu. Ini kali ini, tapi di ini. Oke. Ini terus ini sini 0. Oke, coba kita lihat dulu ada yang salah nggak. 484 ini kurang ini. Oh, ini aku copy dari yang 7000 ini. 7000. Oke, selesai. Pokoknya ini harus 0 ya. Harusnya sih ini karena kebetulan dua-duanya pakai apa sih namanya? Increment lagi, maaf. Karena dua-duanya pakai implicit rate, jadi kebetulan sama aja nih tiga-tiga ininya. Tiga-tiganya, maksudnya dua CDC sama Lisor kebetulan amortisasinya itu sama, dikarenakan dia dua-duanya memakai implicit rate, kayak gitu. Terus juga present value-nya juga nominalnya sama gitu kan. Jadi bisa sama karena dia pakai bargain purchase option gitu. Oke, lalu selanjutnya ini udah selesai nih buat tabel amortisasi si Lisor. Sekarang kita masuk ke jurnal. Oke. Aku bikin jurnal di sini aja. Isinya ini jurnal isi. Oke. Tanggalnya ikutin yang di tabel ya teman-teman, 01/01/2022. Oke, dan ininya masih sama, yaitu right of use asset. Oke, terus di sini ada list liability. Oke, bentar. Angkanya ini yang ambil dari yang present value, yang di kotak aja biar lebih udah round. Oke, nah lalu jangan lupa ketika kita udah terima, kita udah kasih barangnya pasti, kita udah terima, ini kan lagi di pihak selisih ya, berarti kita ketika kita terima asetnya nih, kita langsung catat itu adalah pengeluaran ya, kan kita bayar ya, berarti salah. List liability, juga ada property tax expense daripada cash. Oke, dan ini angkanya dari yang total pembayarannya annual list-nya itu 30.000, sama ya, sama kayak yang kemarin itu. Yang pertemuan lalu, ininya 25.000 yang utang sewa sesuai dengan biaya sewa yang benar-benarnya. Terus properti ini adalah jumlah executory cost-nya 5.000 dan untuk cash-nya adalah jumlah yang dianualis atau 30.000. Oke. Lalu lanjut ke 31/12/2022. Nah, di sini ini yang pertama ada interest expense. Pada di sini seperti biasa ya, list liability. Oke. Nah, di sini interest expense-nya adalah yang 4865 ini. Oke. Lalu selanjutnya jangan lupa depreciation expense pada right of use asset. Nah, kalau yang ini depreciation expense-nya kalian ambil dari right of use asset-nya, kalian bagi sama umur. Oke, jadi ini yang membedakan. Kalau kalian ingat minggu lalu kan nggak ada bargain purchase option, dia baginya sama jumlah berapa sih, leasingnya berapa lama, berapa kali kan, kayak gitu. Nah, kalau sekarang karena udah ada bargain purchase option ini, jadi kita langsung bagi umur aktiva sebenarnya gitu. Umur dari aktiva tersebut gitu. Jadi dibagi 5. Oke. Terus lanjut ke tanggal selanjutnya, 01 Januari 2023.
Oke, karena ini sama, jadi ini aku copy paste saja. Nah, terus ini 31 2023. Oke, ini juga sama jurnal ininya, jadi aku copy paste, paling angkanya doang beda. 2851. Terus depreciation expense-nya itu sama nih yang 14 ini. Oke, lalu lanjut ke yang 01/01/2024. Masih sama juga list liability-nya ini, jadi kita copy paste lagi. Ini nih enaknya leasing karena selalu sama gitu loh patternnya. Ini interest expense pasti sama, cuman mungkin beda. Nah ini 636, ingat ya turun, jadi di bawah 636, jadi sekarang. Terus depreciation expense-nya masih 14276. 14729, maaf. Oke, lalu sekarang tanggal 1/01/2025. Nah kan tanggal di 1 Januari 2025-nya itu cuma tinggal pembayaran si ini ya, bargain purchase option-nya. Berarti kita di sini adalah list liability tetap, terus pada cash. Berapa nilainya? Ini nilainya sebesar ini aja, angka di annual list-nya 7.000. Sesuai angka pembayaran aja 7.000. Tapi jangan lupa karena ini ada bargain purchase option, jadi anggapannya setelah leasing selesai aset itu kan menjadi milik kita nih. Jadi kita harus mencatat vehicle. Vehicle. Kita lihat deh ini apa sih vehicle kan kalau salah. Untuk mengakuisisi dan mengirim produk disewa ke kendaraan ini berarti vehicle, oke? Jadi kita harus akui nih asetnya karena kan setelah leasing ini selesai anggapannya asetnya emang buat kita. Jadi di sini kita mau ngakuin jurnal untuk pengakuan asetnya. Jadi di sini ada vehicle, terus di sebelah kreditnya itu adalah right of use asset. Jadi kayak right of use asetnya diganti namanya gitu loh, jadi vehicle. Sebenarnya kurang lebihnya gitu aja sih. Nah, berapa sih nilainya? Ini kita harus hitung nih. Of use asset. Nah, hitungnya gimana? Ini tuh caranya tuh hitungnya bisa kayak ambil nih di sebelah debitnya, bisa pakai buku besar sederhana gitu aja ya. Pokoknya sebelah debitnya kan 73648. Terus kan di sebelah kreditnya depresiasinya selalu ada nih. Udah kalian bisa lihat dah berapa tuh. Terus ini juga use asset. Terus ini juga ada right of use asset. Oke. Jadi sekarang sisa saldonya kita adalah sisa saldo dari right use asset ini adalah awal punya segini. Terus dikurang sama ini semua. Sisa berapa? 29459. Ya udah berarti anggapannya vehicle kita adalah senilai 29459. Oke. Lalu jangan lupa 31/12/2025. Nah, ini kita harus catat depreciation expense, tapi bukan pada right of use asset lagi, tapi ini kan vehicle-nya udah dianggap kayak punya kita nih. Ya udah berarti sekarang pencatatan depresiasinya pun udah normal pakai accumulated. Gimana dah? Accumulated depre vehicle. Nah, senilainya ini adalah tetap sama ya, 14729, ini nggak berubah. Gitu. Oke, lanjut ke yang jurnal buat lisor. Jurnal lisor. Nah, untuk jurnal lisor sendiri, sebenarnya sama aja sih. Oke, di sini yang pertama list liability, receivable. Terus di sini adalah vehicle. Oke. Lalu di sini angkanya itu adalah yang 3 atau yang ini aja deh biar cantik. 8. Oke. Lalu kita kan terima duit nih langsung nih cash. Terus juga property tax expense.
Terus ada list receivable. Oke. Nah, ini sebesar cash-nya adalah sebesar 30.000. Ini adalah kebalikannya, berarti ini 5.000, ini 25.000. Oke. Udah selesai, karena kan pas tanggal 1 Januari udah selesai, dia langsung kasih barang, langsung terima uang. Sekarang kita ke 31 Desember 2021-nya. Ingat, kalau untuk lessor cuma ada adjustment interest. Receivable pada interest revenue. Senilai ini 486 ini. Oke, lalu di sini 01/01/2023. Suka salah, ini 2022. 2023 ini adalah cash. Petty tax expense, list receivable. Oke. 30.000, 5.000, 25.000. 31/12/2023. List receivable. Ada interest revenue, ambilnya dari yang ini 2851,28. Oke, lalu ada juga 01/01/2024 cash, terus juga ada tax expense, list receivable. Nilai 30.000. Karena ini kan cuma salin-salin doang ya. 30.000. Terus di sini 5.000, di sini 25.000. Oke, lalu 31 Desember 2024 nih yang terakhir. Itu ada list receivable. Terus pada interest revenue senilai nih. Oke, lalu udah selesai. Jangan lupa di tanggal 1 Januari 2025 ini untuk mencatat bargain penerimaan terakhir nih. Jadi adalah cash pada list receivable senilai langsung aja 7.000. Oke, udah selesai. Udah segitu aja. Gampang kan? Jadi kalau membuat lessor tuh sebenarnya gampang. Jadi tinggal di endingnya benar-benar udah kan kita terakhir kita terima duit 7.000. Ya udah pada list receivable aja, udah nggak usah ada apa-apa lagi. Kenapa nggak buang list vehicle? Karena kan di sininya udah kita buang, bukan. Kita ada jurnal nih, vehicle-nya udah nggak ada kan, udah dikurangin. Ya udah, karena udah langsung fix buang, ya udah anggap aja buang. Maksudnya udah anggap aja udah bukan punya kita lagi. Oke? Jadi makanya di ending cuma pada cash pada list receivable aja. Berarti sekian pembahasan pertemuan hari ini buat problem